Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap orang atau setiap agama pasti mengajarkan bagaimana untuk berdoa. Doa tentu adalah alat komunikasi untuk Tuhan. Tetapi di dalam doa kekristenan, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di dalam doa itu kita tidak harus lagi pergi ke A, B, C, D, tetapi dimanapun kita bisa berdoa. Karena itulah yang diajarkan Yesus kepada perempuan Samaria. Allah itu adalah roh, di mana-mana kita bisa berdoa. Doa itu adalah bagaimana kita berbicara kepada Bapa kita. Berbicara tidak hanya dari mulut ke mulut, tetapi kita berbicara dari hati kita. Karena itu doa itu adalah ungkapan isi hati kita. Ketika kita tidak berdoa juga tidak apa-apa. Tetapi sebenarnya yang kita rasakan adalah hampa, kekosongan, kelelahan. Oleh karena itu kita perlu berdoa. Itu yang terjadi dalam nats renungan hari ini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Demikianlah bunyinya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nats hari ini adalah bagaimana ketika Paulus dan Silas mereka di penjara di kota Filipi. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya duduk diam saja? Ternyata waktu itu atau situasi itu membawa mereka tidak berdiam diri, tetapi situasi itu membawa mereka untuk berdoa kepada Tuhan. Situasi itu untuk sejenak mereka berdiam diri, mereka datang menghadap Tuhan. Ketika mereka datang menghadap Tuhan, mereka meminta kekuatan yang daripada Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ketika kita berdoa, bukan doa kita untuk supaya bisa mengubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi dalam doamu mintalah bagaimana kau menjadi pribadi yang kuat dalam menjalani hari-hari hidupmu. Bagaimana Allah yang menopang menjalani hari-hari hidupmu. Bagaimana Allah kita yakini yang menjamin bahwa keselamatan hanya pada Allah saja. Disinilah bagian daripada doa kita, penyerahan diri. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika dia berdoa. Kemudian ketika mereka berdoa, mereka juga menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyian adalah sangat kita sukai. Sekalipun suara kita hanya terbatas saja, bernyanyi itu adalah bagian daripada setiap orang yang menyukai atau mendengarkan nyanyian. Nyanyian itu adalah gambaran situasi iman atau kehidupan sejarah seseorang. Kalau orang Batak itu terkenal dengan suka bernyanyi, kita melihat bagaimana nyanyian dalam peperangan, nyanyian ketika ditinggalkan keluarga, nyanyian ketika merindukan orang tua. Nah, disinilah Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Paulus dan Silas juga di dalam nyanyiannya berdoa kepada Tuhan. Paulus dan Silas memuliakan bagaimana Allah. Oleh karena itu, ketika kita datang ke gereja, ada nyanyian, baiknya kita ikut bernyanyi, menyembah kepada Tuhan. Baiknya kita ikut berdoa dalam nyanyian itu, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika di dalam penjara mereka berdoa, bernyanyi, dan terjadilah gempa. Ketika terjadi gempa, seorang kepala penjara itu ingin membunuh dirinya. Tetapi Paulus dan Silas berkata, jangan lakukan itu. Kami ada di sini. Artinya Paulus dan Silas tidak lari, tapi mereka bertanggung jawab dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah penguasa setempat. Sehingga pada saat itulah kepala penjara itu menjadi percaya kepada Yesus. Dia percaya dan dia meyakini bahwa dia dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Allah. Dan disinilah kepala penjara itu juga bagaimana dia percaya dan akhirnya dibaptis.
Ternyata situasi yang sulit yang dihadapi Paulus dan Silas melahirkan sebuah iman yang baru. Situasi Paulus dan Silas membawa satu jiwa, satu keluarga percaya sama Tuhan. Oleh karena itu, apapun situasi hidupmu, ketika engkau merasa terpenjara karena pergumulanmu, ketika engkau merasa terpenjara karena keadaan perekonomianmu, atau mungkin rencanamu tidak berhasil, tetapi yakinilah Paulus dan Silas mau melaluinya, sehingga dari pengalamannya muncul iman yang baru, ada keluarga yang percaya pada Tuhan. Oleh karena itu, mari jalani hidupmu dengan iman, dan akan ada orang-orang yang percaya kepada Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Apapun situasi kami, biarlah dapat melahirkan sebuah doa dan puji-pujian kepada kebesaran Tuhan, karena Engkau-lah yang menyelamatkan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.